الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Umur yang masih Allah berikan kepada kita, sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan pada kita, hakikatnya sebenarnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena sesungguhnya tempat kita bukan di sini. Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya, senang atau susah, rela atau terpaksa, sadar atau tidak sadar, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Yang kita tinggalkan bukan hanya harta kita, bukan hanya mobil kita, bukan hanya istri dan anak kita, bukan hanya perusahaan kita, bisnis kita, tapi dunia ini kita tinggalkan. Karena itu akan diumumkan telah meninggal dunia si Fulan bin si Fulan. Artinya yang dia tinggalkan bukan hanya istri, anak, mobil, bisnis, harta, tapi dunia ini. Karena itu untuk sebuah perjalanan kita memerlukan bekal, dan Allah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, kita hari ini sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Lebih kurang 8 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1446. Maka kesempatan khutbah yang singkat ini akan saya gunakan untuk kita merefleksi kembali, merenungkan kembali apa saja yang sudah kita lakukan setahun ini. Sambil kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita dan aktivitas kita yang baik-baik diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan yang salah, kekhilafan dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berarti bahwa jatah hidup kita sudah berkurang 1 tahun. Dan kita juga berdoa semoga tahun Hijriah yang akan datang Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, semakin taat, semakin baik, dan semakin berkualitas ibadah kita dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam sangat memperhatikan waktu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang Allah bersumpah dengan menggunakan kata-kata waktu.
wadduha, wallail, wannahar, walfajr, dan seterusnya. Wassubh. Bahkan Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbubun katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, tapi kita sering lalai dengan dua nikmat besar ini, yaitu kesehatan dan yang kedua waktu, kelapangan waktu. Karena itu suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa hakikat dari pergantian waktu? Hari ini siang, sebentar lagi petang, akan berganti malam, malam berganti pagi, pagi berganti petang, malam, dan seterusnya. Untuk apa Allah pergantikan dan pergilirkan siang dan malam itu?" Sahabat bertanya demikian. Nabi menjawab, tapi dengan pertanyaan kembali, "Madza adatta laha?" Bekal apa yang sudah Anda peroleh dengan pergantian siang dan malam itu? Jadi Nabi tidak menjawab secara direct to the point, tetapi mengajak yang bertanya secara filosofis, apa bekal yang sudah kalian kumpulkan dengan pergantian waktu itu? Di tempat yang lain Nabi juga bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaknya kalian hidup di atas dunia ini mengambil filosofi perjalanan seorang asing atau seorang musafir atau seorang yang datang ke satu tempat, dia menjadi tamu. Tamu biasanya nggak pernah lama-lama. Paling lama dia 3 atau 4 hari. Itu yang disebut tamu. Kalau dia sudah menetap di situ sampai berbulan-bulan, itu namanya bukan tamu, tapi dia sudah mukimin. Jadi Nabi memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa hakikat keberadaan kita di dunia ini seperti kedatangan seorang tamu. Artinya nggak lama-lama. Dan kita akan berpindah dan melanjutkan perjalanan. Laksana seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Paling tidak ada 3. Ada 3 yang harus diperhatikan oleh seorang musafir. Pertama, seorang musafir itu dia harus tahu tujuan dia kemana. Jika ada orang yang keluar dari rumahnya membawa pakaian, baju berkoper-koper, tapi begitu ditanya, "Bapak mau kemana?" Dia menjawab, "Saya nggak tahu mau kemana. Yang penting saya jalan aja." Musafir yang seperti ini adalah musafir yang trial dan error. Kalau dia berjalan kebetulan menuju tempat yang baik, bisa jadi dia akan memperoleh yang baik. Tapi kalau dia berjalan mengikuti arus bus yang membawanya, membawa ke tempat yang berbahaya dan mengerikan, ya bahaya dan ngeri juga lah hidupnya. Ini yang disebut dengan musafir linglung. Musafir yang pergi berjalan tapi tidak tahu tujuannya kemana. Tetapi yang juga penting selain mengetahui tujuan, seorang yang akan melakukan perjalanan juga dia harus tahu posisi dia sekarang sedang di mana. Jadi orang sesat itu bukanlah hanya orang yang tidak tahu tujuan, tapi orang sesat itu juga termasuk orang yang tidak tahu sedang di mana dia.
Analoginya, misalnya kita sekarang mau menuju masjid ini, lantas kita memesan ojek online atau taksi online. Kita katakan kepada drivernya, saya mau ke Masjid Darul Askar. Tetapi begitu ditanya oleh sang driver, Bapak sedang di mana? Dia menjawab, saya pun nggak tahu saya di mana. Itu juga termasuk musafir yang linglung. Jadi seorang musafir itu harus paham betul dia sedang di mana dan mau kemana. Demikian dalam sekali sabda Nabi tadi. Yang kedua, seorang musafir, dia harus membawa bekal. Semakin panjang perjalanannya, dan semakin lama dia dalam perjalanan, maka dia harus membawa bekal yang banyak. Kalau dia hanya ke Bogor, ke Depok, mungkin hanya 1.500.000 cukup. Tapi kalau dia melakukan perjalanan sampai ke Jepang, ke Amerika, banyak yang harus dia siapkan bekalnya. Dan kita, seperti di awal khutbah tadi, Allah mengingatkan kita, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini hanya sementara. Kita akan berpindah ke alam barzah, alam kubur. Dan kita tidak tahu berapa lama kita di alam itu. Sebagai contoh misalnya Imam Al-Ghazali itu wafat tahun 1111 Masehi. Mengingatnya gampang, 1111. Satunya 4 kali. Sekarang sudah tahun 2024. Artinya umur Imam Al-Ghazali di alam barzah, di alam kubur, lebih kurang 913 tahun atau lebih dari 9 abad. Padahal usia Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang sangat monumental, yang dikaji oleh jutaan umat Islam di atas dunia ini, di dunia dia hanya hidup 55 tahun. Berapa kali lipat hidup dia di alam barzah dibandingkan hidup dia di atas dunia ini. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali mengingatkan kita untuk selalu berbekal dan berbekal. Yang terakhir, seorang musafir itu harus sadar bahwa dalam perjalanannya dia akan melewati stasiun-stasiun, halte-halte. Dan itu tidak lama, dan itu hanya sementara. Ada kondisi di mana dia melewati suasana yang menyenangkan, pemandangan yang indah, suasana yang nyaman. Tapi juga boleh jadi dia akan bertemu dengan kesusahan, ketakutan, kebimbangan, karena mungkin ada perompak-perompak yang mengganggu perjalanannya, atau ada godaan-godaan di tengah perjalanannya, atau ada kesulitan-kesulitan di dalam perjalanannya. Jadi seorang yang sedang hidup di dunia ini akan melewati stasiun-stasiun itu. Ada stasiun di mana kita bisa tertawa, senang, gembira. Tapi kadang kita melewati stasiun yang menyedihkan dan bahkan membuat hati kita susah. Tapi seorang musafir sadar bahwa dia pasti akan melewati stasiun-stasiun itu. Tidak ada orang yang hidup ini tertawa terus, gembira terus, dari lahir sampai meninggal. Tapi tidak ada juga orang yang dari lahir sampai meninggal sedih terus. Itulah stasiun-stasiun kehidupan yang harus kita sadari.
Dan jangan pernah menilai bahwa kebahagiaan itu hanya indikatornya kesenangan. Oh, dia itu bahagia karena hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah. Belum tentu, karena itu bukan satu-satunya indikator. Bahkan di dalam hadis dikatakan, sedahsyat-dahsyatnya cobaan hidup adalah cobaan hidup dan kesengsaraan yang dicobakan, diujikan kepada para rasul dan nabi-nabi. Jadi para rasul, para nabi itu menghadapi cobaan yang sangat berat. Apakah kita berani mengatakan Allah sedang murka kepada para nabi dan rasul karena memberikan cobaan hidup yang berat? Ataukah kita berani mengatakan nabi dan rasul itu orang yang tidak bahagia? Karena memang bukan satu-satunya indikator. Indikator kebahagiaan itu adalah ketika seseorang sanggup istiqomah selama dia hidup di dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indikator kebahagiaan yang paling tinggi. Karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyongsong tahun baru 1446 Hijriah ini. Mari kita renungkan lagi dan kita melakukan muhasabah yang kurang baik di tahun yang lalu menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi evaluasi kita agar tidak terulang kembali di tahun yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat pada Allah, berikan kita sehat walafiat, dibukakan pintu rezeki dan keberkahan untuk keluarga kita, rezeki kita, usaha kita, dan senantiasa kita dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.